Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ferdiansyah. Saya dari semester 3 kelas B. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pertemuan ke-7 dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nurhaini SHMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridhyandi SHMH. Dari bab 1 yaitu percobaan atau fogging. Definisi dari tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP. Tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Sifat percobaan adalah sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Dasar patut dipidananya percobaan yang pertama, teori subjektif, adalah percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pelaku. Yang kedua, teori objektif, percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Unsur-unsur percobaannya yang pertama adalah niat, yang kedua permulaan pelaksana, yang ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Selanjutnya, perbedaan percobaan mampu atau tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Selanjutnya, pemidanaan percobaan yang pertama, percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP. Yang kedua, pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup. Yang ketiga, adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Yang keempat, pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP. Selanjutnya, percobaan di luar KUHP yang pertama diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 /DRT 1995 tentang TPE. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 /2019 tentang narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lainnya. Lanjut ke bab 2 yaitu penyertaan. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik. Pengaturan penyertaannya secara umum ada di buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Secara khusus tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP. Pengertian penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaannya yaitu melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membujuk atau menggerakkan, dan yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan menurut KUHP yang pertama, golongan pelaku, bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu, bentuk 5, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Menurut doktrin, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai bentuk 3. Dan yang kedua, doktrinnya, bentuk penyertaan yang mempertanggungjawabkan pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 sampai bentuk 5. Bentuk ke-1 yaitu plagiar, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal.
atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan, pandangan yang luas dan pandangan yang sempit. Bentuk yang kedua deon plager, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantaranya itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, deon plager mempunyai ciri ada dua pihak, yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Yang kedua, dalam deon plagen terdapat unsur-unsur. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Alat yang dipakai harus berbuat aktif. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk ketiga yaitu turut serta. Turut serta melakukan. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan deon made plager adalah: yang pertama, ada kerjasama secara sadar. Yang kedua, ada kerjasama secara fisik. Lanjut ke bentuk yang keempat, yaitu penganjur, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Lanjut masuk ke bentuk kelima, yaitu pembantuan atau medeplinchtig. Diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu dalam KUHP mengatur pidana untuk pembuatan adalah lebih ringan daripada pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Yang kedua, apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Masuk ke bab 3 yaitu perbarengan atau gabungan tindak pidana. Pengertian perbarengan dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan: yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Pengaturan perbarengan yaitu diatur dalam buku 1 KUHP bab 5 pasal 63 sampai 71. Yaitu perbarengan peraturan diatur dalam pasal 63 KUHP. Perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP. Perbarengan perbuatan diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Sistem pemidanaannya: perbarengan peraturan atau konsursus idealis pasal 63 KUHP menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konsursus idealis homogeneus. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.